Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Taci TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang Kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya hubungan yang saat ini tengah dijalani oleh Jeffrey dan Novia semakin lama semakin romantis dan bisa memberi warna tersendiri bagi keduanya. Hingga sisi positif dan kebahagiaan yang tengah mereka rasakan pun turut pula dirasakan oleh orang-orang terdekat mereka yang selalu mendukung dan mensupport hubungan mereka agar berada di tahap ini. Setelah Novia dan Jeffrey berhasil melalui semua hal buruk yang terjadi hingga membawa hubungan keduanya ke tahap seperti sekarang ini, tentu saja hal tersebut membuat keduanya kini tengah diselimuti oleh jutaan cinta serta kasih sayang yang kini tak sungkan lagi untuk mereka tunjukkan kepada satu sama lain. Meskipun sesekali kecanggungan serta kegugupan masih saja terlihat di raut wajah keduanya, namun di momen itulah penonton selalu berhasil dibuat baper dengan keromantisan serta kebucinan dari kedua pasangan yang satu ini. Sementara di lain sisi nih guys, Tami kini benar-benar tengah dibuat resah dan bingung karena kembali harus berurusan dengan Hakim yang kini kembali gencar mendekatinya usai mendapatkan penolakan dari Novia untuk kembali rujuk. Dan bahkan kini Hakim pun tak segan untuk menggunakan janin yang berada dalam kandungan Tami sebagai pembuka jalannya untuk bisa mendapatkan Tami kembali. Dimana kini Hakim pun menuntut kejelasan dari Tami perihal siapakah ayah biologis dari anak tersebut. Dan bahkan untuk meyakinkannya, Hakim pun menekan Tami untuk memperlihatkan bukti hasil tes DNA yang menunjukkan siapa ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh Tami saat ini, antara dirinya ataukah Jonathan. Dan tentu saja semua tuntunan dari Hakim saat ini membuat Tami pun bingung dan juga khawatir karena dirinya harus terus berurusan dengan Hakim yang sebenarnya belum sepenuhnya ia lupakan. Dan kalau seperti ini terus, Tami khawatir jika dirinya akan kembali goyah dan justru akan kembali menerima Hakim meskipun kedua orang tua Hakim begitu membencinya. Dan kini saat Hakim selalu meminta hasil bukti dari tes DNA dari janin yang tengah dikandung Tami, Tami pun bingung harus menjawab apa karena sejatinya ia pun tak pernah sekalipun melakukan tes DNA pada janinnya itu. Sehingga sampai saat ini Tami sendiri pun masih gamang dan bingung menentukan siapakah ayah biologis dari anaknya tersebut. Hingga di situ, atas kebingungan Tami, lagi-lagi Jonathan pun dijadikan alat sebagai permintaan pertolongan Tami saat Tami berada dalam kesusahan. Namun sayangnya ya guys, kini Jonathan bukanlah lagi budak cinta dari Tami. Dimana kini
Jonathan perlahan mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik, di mana dirinya kini mulai bisa berdamai dengan segala masa lalunya serta cintanya yang tak terbalas dari mantan istrinya tersendiri setelah keberadaan Naima di sisinya. Dan bahkan dengan keberadaan Naima di sisi Jonathan telah berhasil membuat sosok Jonathan yang dahulu temperamental kini sudah lebih melunak, dan bahkan Naima pun terus saja membuat sugesti kepada Jonathan agar Jonathan bisa membuang kepribadian buruknya tersebut. Dan kini setelah Naima berhasil merubah pribadi Jonathan pun benar-benar mulai bisa melupakan Tami, sehingga Jonathan pun merasa tak ingin berurusan lagi soal hal apapun bersama mantan istrinya tersebut. Sehingga saat Tami kembali menghubunginya dan bisa Jonathan tebak bahwa semua itu adalah untuk dimintai pertolongan, Jonathan pun begitu enggan untuk menanggapinya. Dan di episode selanjutnya nih guys, kemungkinan besar Jeffrey hingga kini masih belum siap untuk mengungkapkan kepada kedua orang tuanya perihal hubungan asmaranya bersama Novia, di mana semua itu Jeffrey lakukan dengan alasan ia tak mau jika Novia diperlakukan tak baik oleh Pak Arjuna seperti yang sudah-sudah jika saja Pak Arjuna mengetahui tentang hubungan mereka. Sehingga hal tersebut pun menyebabkan Jeffrey dan Novia hingga saat ini masih terus kucing-kucingan saat ingin menghabiskan waktu bersama dan bertemu, sehingga tak terpantau oleh Pak Arjuna. Namun, yang menjadi pertanyaannya, akan sampai kapankah Jeffrey terus-menerus menutupi hubungan asmaranya bersama Novia dari Pak Arjuna? Sementara Jeffrey sendiri sudah berjanji kepada Novia agar bisa membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Dan bahkan Jeffrey pun sudah berjanji dan bertekad kepada dirinya sendiri untuk akan selalu menjaga serta melindungi Novia dari apapun hal yang buruk, lebih dari yang ia lakukan selama 18 tahun ini sebagai kakak harmonikanya, dan kini Jeffrey pun mengubah peran tersebut sebagai kekasih dari Novia. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya yang akan tayang setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.